Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Abdulani dan rekan saya Revina Putri Wulandari. Di video kali ini, saya dan rekan saya ingin menjelaskan sedikit mengenai bab 3, yaitu tentang akuntansi internasional. Sebelum kita memasuki pembahasannya, perlu diketahui bahwa akuntansi keuangan dipengaruhi oleh lingkungan tempatnya diterapkan. Setiap negara memiliki perbedaan sejarah, nilai budaya, sistem politik, dan ekonomi, serta juga berada pada berbagai tahap perkembangan ekonominya. Pengaruh-pengaruh nasional ini berinteraksi satu sama lain yang pada gilirannya mempengaruhi perkembangan dan penerapan praktik-praktik akuntansi keuangan dan prosedur-prosedur dalam pelaporannya. Akibat dari perbedaan kebangsaan dan standar akuntansi keuangan yang diterapkan pada data akuntansi yang dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional seringkali berbeda secara signifikan antara negara satu dengan negara lainnya. Hal ini menuntut adanya kebutuhan terhadap pelaporan keuangan yang bersifat global untuk meningkatkan perdagangan multinasional. Munculnya korporasi-korporasi dan organisasi-organisasi multinasional seperti Uni Eropa, General Agreement on Trade and North American Free Trade Agreement telah membuat pelaporan keuangan transnasional menjadi umum. Pelaporan keuangan internasional mengharuskan para pengguna laporan keuangan memahami praktik-praktik akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, bahasa nasional di negara tempat perusahaan berada, dan mata uang yang digunakan oleh korporasi di negara tempat perusahaan berada. Akibatnya muncul gerakan-gerakan untuk mengharmonisasikan standar-standar akuntansi di negara tersebut. Gerakan menuju harmonisasi standar-standar akuntansi internasional meningkat dengan cepat selama dekade pertama abad ke-21. Pada tahun 2022, Financial Accounting Standard Board dan International Accounting Standard Board menyatakan komitmen bersama terhadap perkembangan standar-standar akuntansi yang dapat digunakan baik untuk pendapatan keuangan domestik maupun domestik. Baik, itu jadi pengantar dalam pembahasan kali ini. Mari kita lanjut ke pembahasan intinya, yaitu yang pertama ada International Accounting Standard Committee. Penyusunan laporan keuangan bagi para pengguna di luar negeri dengan 5 opsi dari daftar sebelumnya semakin mendapatkan dukungan dengan adanya pelaporan keuangan transnasional. International Accounting Standard Committee yang dibentuk pada tahun 1973 mengembangkan standar-standar akuntansi di seluruh dunia. Komite ini merupakan lembaga sektor swasta yang independen yang tujuannya adalah mencapai keseragaman dalam prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan di dalam pelaporan keuangan di seluruh Indonesia. Pada tahun 2001, International Accounting Standard Committee digaringkan oleh International Accounting Standard Board. Tujuan IASB adalah merumuskan dan mempublikasikan standar-standar akuntansi yang akan dapat teramati dalam penyajian laporan keuangan, serta mendorong penerimaan dan ketaatan terhadap standar-standar tersebut di seluruh dunia. Selanjutnya ada restrukturasi International Accounting Standard Committee. Pada bulan Maret tahun 2000, Dewan IASC secara bulat menyepakati konstitusi baru untuk merestrukturisasi IASC. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kebutuhan atas pendekatan-pendekatan baru untuk penetapan standar internasional, diantaranya yaitu yang pertama ada pertumbuhan pasar modal internasional yang begitu cepat, dikombinasikan dengan peningkatan listing dan investasi antar negara. Kedua, upaya organisasi-organisasi berskala global dan badan-badan regional untuk mengurangi hambatan-hambatan para perdagangan internasional. Yang ketiga, kecenderungan menuju internasionalisasi regulasi bisnis. Yang keempat, peningkatan pengaruh standar-standar akuntansi internasional terhadap persyaratan dan praktik akuntansi nasional. Akselerasi inovasi dalam transaksi-transaksi bisnis. Yang keenam, peningkatan permintaan penggunaan terhadap tipe-tipe informasi keuangan dan informasi kinerja lainnya yang baru. Dan yang ketujuh, perkembangan baru dalam distribusi elektronik atas informasi keuangan dan informasi kinerja lainnya. Pada tanggal 1 April
Pada tanggal 1 April tahun 2001, WSC mengalihkan tanggung jawab penetapan standar internasional kepada ISB. ISB dikelola oleh IFRS Foundation. Selanjutnya ada IFRS Foundation. IFRS Foundation terdiri dari 22 pengurus. Susunan kepengurusan tersebut membutuhkan keseimbangan latar belakang profesional yang tepat, termasuk auditor, penyusun laporan, pengguna laporan, akademisi, dan pejabat lain yang melayani kepentingan publik. Dua pengurus biasanya merupakan rekan senior dari akuntan publik internasional yang ternama. Adapun untuk mengatur keseimbangan geografis berikut dalam memilih para pengurusnya, yaitu ada 6 pengurus dari Amerika Utara, 6 pengurus dari Eropa, 6 pengurus dari wilayah Asia Pasifik, dan 4 pengurus dari wilayah lain yang terkait dengan keseimbangan geografis secara keseluruhan. Selanjutnya ada IFRS Foundation Constitution. IFRS Foundation Constitution awalnya disetujui oleh Board of the International Accounting Standard Committee pada bulan Maret 2000 dan oleh anggota IASC pada pertemuan tanggal 24 Mei tahun 2000. Konstitusi telah direvisi pada bulan Maret 2022 untuk mencerminkan keputusan pengurus yang membentuk International Financial Reporting Interpretation Committee. Konstitusi tersebut menuntut para pengurus untuk meninjau konstitusi setiap 5 tahun sekali. Adapun tujuan IFRS Foundation adalah sebagai berikut. Yang pertama ada untuk mengembangkan standar pelaporan keuangan yang berkualitas, dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan dapat diterima secara global berdasarkan prinsip-prinsip yang diartikulasikan dengan jelas. Yang kedua, untuk mendorong penggunaan dan penerapan standar-standar tersebut secara tepat. Yang ketiga, dalam memenuhi tujuan yang dikaitkan dengan dua tujuan pertama. Dan yang terakhir ada untuk mengembangkan dan memfasilitasi pengaplikasian IFRS melalui konvergensi standar-standar akuntansi nasional dan IFRS sebagai standar. Selanjutnya ada Dewan Pemantau atau Monitoring Board. Pada tahun 2009, sebagai respon terhadap kritik yang muncul dari para konstituen, pengurus IFRS Foundation menyepakati bahwa lembaga pembuat standar untuk sektor swasta yang bertindak berdasarkan kepentingan publik harus diawasi oleh tokoh-tokoh dari bidang yang berkaitan dengan regulasi. Oleh karena itu, para pengurus kemudian merevisi konstitusi untuk memberikan beberapa otoritasnya kepada Dewan Pemantau. Adapun tanggung jawab dari Dewan Pemantau adalah yaitu yang pertama ada untuk berpartisipasi dalam proses persiapan pengurus dan menyetujui penunjukan pengurus. Yang kedua, untuk meninjau dan memberikan nasihat kepada para pengurus terkait pemenuhan tanggung jawabnya. Yang ketiga, untuk bertemu dengan para pengurus dan bagian kelompok pengurus setidaknya 1 kali setahun dan atau lebih jika dibutuhkan. Selanjutnya ada International Accounting Standard Board. International Accounting Standard Board terdiri atas 14 anggota yang ditunjuk oleh pengurus dan memiliki kualifikasi utama yaitu keahlian teknis. Anggota tersebut dikenal sebagai para dewan IASB. Adapun tanggung jawab dasar dewan adalah mengembangkan dan menerbitkan standar pelaporan keuangan internasional dan draft exposure. IASB memiliki kebebasan penuh atas agenda teknisnya. Dewan juga dapat mengalihdayakan riset secara lebih rinci atau pekerjaan lain ke lembaga pembuat standar nasional atau organisasi lainnya. Selain itu, Dewan diminta berkonsultasi dengan IASB Advisory Council untuk proyek-proyek penting seperti keputusan agenda dan dana prioritas pekerjaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Revina Putri Wunadi. Kepada Revina dipersilakan. Selanjutnya itu ada IASB Advisory Council. Jadi nantinya anggota dari IASB Advisory Council ini akan menyediakan forum bagi organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelaporan keuangan internasional untuk berpartisipasi dalam proses penetapan standar. Selain itu, IASB Advisory Council ini juga biasanya mengadakan sebuah pertemuan sebagai upaya memberikan arahan kepada IASB terkait prioritas dalam pekerjaan Dewan. IASB Advisory Council ini memiliki 43 perwakilan organisasi dari seluruh dunia dan 48 orang anggota. Selanjutnya itu ada Accounting Standards Advisory Forum atau ASAF. Jadi
IASAF ini ditambahkan ke dalam struktur organisasi IASB pada tahun 2013. Tujuan IASAF itu adalah untuk memperbaiki kerjasama di antara para pembuat standar laporan keuangan di seluruh dunia dan untuk memberikan arahan kepada IASB selama mereka mengembangkan IFRS. Selain itu, tujuan dari IASAF itu dibentuk adalah untuk yang pertama mendukung IFRS Foundation dalam tujuannya dan berkontribusi terhadap pengembangan rangkaian standar pelaporan keuangan. Kemudian untuk melegalkan dan merampingkan penugasan kolektif IASB dengan lembaga pembuat standar nasional secara global. Kemudian untuk memfasilitasi pembahasan teknis yang efektif atas masalah-masalah penetapan standar. IASAF itu terdiri dari 12 anggota dan seorang ketua yang tidak memiliki hak suara. Nah, 12 anggota itu dipilih dari beberapa benua, yaitu ada Afrika, Amerika, kemudian dari Asia dan Eropa, terakhir dari dunia secara keseluruhan. Selanjutnya itu ada IFRS Interpretation Committee. Setelah mendapatkan kritikan pada tahun 1997, IASC itu mulai menerbitkan interpretasi atas standar-standarnya. Selanjutnya, IASB itu membentuk International Financial Reporting Interpretation Committee atau IFRIC. Namun, komite ini atau IFRIC itu kemudian berganti nama menjadi IFRS Interpretation Committee. Nah, interpretasi-interpretasi yang dikembangkan oleh IFRIC itu kemudian dipaparkan untuk mendapatkan respon dari publik berupa interpretasi draft. Jika disetujui oleh IFRIC, selanjutnya itu akan dikirimkan ke Dewan IASB untuk ditinjau dan disetujui sebagai interpretasi final. Interpretasi sendiri itu merupakan bagian dari literatur otoritatif IASB. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak dapat dideskripsikan sesuai dengan IFRS, kecuali jika laporan keuangan tersebut itu mematuhi semua ketentuan dari masing-masing standar dan interpretasi yang diterapkan. Selanjutnya itu ada kegunaan International Accounting Standards. Jadi, International Accounting Standards atau IAS itu dapat digunakan dalam berbagai cara, diantaranya yaitu digunakan sebagai ketentuan nasional, digunakan sebagai dasar bagi beberapa atau seluruh ketentuan nasional, terus digunakan sebagai tolak ukur internasional bagi negara-negara yang mengembangkan ketentuannya sendiri, kemudian digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk perusahaan domestik dan asing, serta yang terakhir digunakan oleh perusahaan itu sendiri. IAS ini itu hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang memilih untuk menggunakannya. Kemudian IASB pada masa penggunaan IAS itu tidak memiliki piagam atau tindakan-tindakan yang mengakomodasi itu perbedaan-perbedaan di tingkat nasional. Hal ini disebabkan karena pengaruh lembaga-lembaga akuntan profesional dalam pembentukan regulasi-regulasi akuntansi yang setiap negaranya itu berbeda. Selain itu, para pengguna informasi keuangan di setiap negara itu mungkin juga memiliki tingkat kepentingan yang relatif berbeda antar satu negara dengan negara lainnya, sehingga menciptakan keberagaman dalam peranan akuntansi keuangan antar negara. Kemudian, pada masa globalisasi bisnis yang mulai terjadi pada awal tahun 2000-an, dari 2001, itu yang terjadi itu mengakibatkan pada pengadopsian IFRS oleh lebih dari 12.000 perusahaan dari sekitar 16 negara. Akibatnya, semua perekonomian besar kecuali Amerika Serikat itu akan menggunakan IFRS. Untuk itu, IASB itu mengeluarkan IFRS nomor 1 untuk membantu dan menjelaskan ke perusahaan-perusahaan bagaimana suatu entitas itu seharusnya melakukan transisi ke IFRS dari dasar akuntansi lainnya. Selanjutnya, itu ada kerangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pada tahun 1989, IASC itu menerbitkan kerangka konseptualnya yang berjudul Kerangka Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Nah, kerangka ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang menyusun laporan keuangan secara umum bertujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna informasi laporan keuangan, terutama kepada investor. Nah, investor ini membutuhkan informasi mengenai keuangan perusahaan melalui laporan keuangan perusahaan untuk mengambil keputusan mengenai investasi.
Nah, hal ini karena laporan keuangan itu mencerminkan perspektif perusahaan secara keseluruhan. Informasi yang dibutuhkan oleh investor itu biasanya mengenai jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari arus kas masa depan perusahaan. Oleh karena itu, kerangka konseptual itu mempertimbangkan karakteristik yang diperlukan agar informasi laporan keuangan itu dapat berguna bagi pengambilan keputusan para pengguna laporan keuangan, terutama investor. Informasi laporan keuangan itu harus relevan, kemudian memiliki keandalan, terus informasinya itu harus lengkap, ketepatan waktu, dan dapat dibandingkan, dan sebagainya. Intinya, kerangka konseptual ini itu mengembangkan karakteristik informasi akuntansi yang diperlukan agar dapat berguna dalam pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan, terutama investor. Pada tahun 2004, IASB dan FASB itu memutuskan untuk melakukan proyek gabungan agar dapat mengembangkan kerangka konseptual yang umum. Namun, pada tahun 2010, proyek gabungan ini sempat terhenti dan kemudian proyek ini dilanjutkan oleh IASB sendiri pada tahun 2012. Sebuah makalah pembahasan yang mengulas semua aspek dari proyek gabungan ini itu dipublikasikan pada tahun 2013, diikuti dengan 2 draft exposure, yaitu mengenai kerangka konseptual dan yang satunya lagi itu mengenai referensi kerangka konseptual dalam pernyataan IASB yang lain. Draft exposure mengenai kerangka konseptual itu berisi 9 bab, yaitu terdiri dari pendahuluan, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, dan bab 8. Nah, di bagian pendahuluan ini membahas mengenai latar belakang dan tujuan kerangka konseptual dan statusnya dalam hierarki pernyataan IASB. Selanjutnya di bab 1 atau itu sasaran pelaporan keuangan bertujuan umum itu membahas bahwa para pengguna itu membutuhkan informasi terkait efisiensi dan efektivitas manajemen suatu entitas. Informasi keuangan juga berguna bagi para investor dan kreditur yang memiliki hak suara atau memengaruhi tindakan manajemen. Kemudian bab 2 itu membahas mengenai pada bab ini IASB itu mengusulkan untuk memperkenalkan kembali sebuah referensi eksplisit terhadap gagasan kehati-hatian yang dianggap penting untuk mencapai netralitas. Bab ini juga menyatakan bahwa ketidakpastian pengukuran sebagai salah satu faktor yang menyebabkan informasi keuangan itu menjadi kurang relevan. Nah, di bab 3 itu laporan keuangan dan entitas pelaporan itu menjelaskan mengenai laporan keuangan, definisi entitas pelaporan, serta laporan keuangan konsolidasian. Kemudian di bab 4 mengenai elemen-elemen laporan keuangan itu berfokus pada definisi dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Selanjutnya di bab 5 itu pengakuan dan penghentian pengakuan itu menyatakan bahwa setiap aset, liabilitas, pendapatan, beban, atau perubahan ekuitas itu harus diakui jika pengakuan tersebut itu akan memberikan informasi yang relevan, memberikan penyajian yang jujur, serta memberikan informasi yang bermanfaat kepada para pengguna laporan keuangan. Kemudian di bab 6 itu pengukuran. Di bab ini membahas dasar-dasar pengukuran yang berbeda serta faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memilih suatu dasar pengukuran. Selanjutnya, di bab 7, penyajian dan pengungkapan, pada bab ini itu mengidentifikasikan bahwa cakupan laporan keuangan itu ditentukan oleh tujuannya, yaitu memberikan informasi mengenai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban suatu entitas yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan. Selanjutnya yang terakhir itu adalah bab 8, yaitu konsep-konsep terkait modal dan pengelolaan modal. Bab ini itu menjelaskan bahwa penentuan konsep modal yang sesuai perusahaan itu harus didasarkan pada kebutuhan para pengguna laporan keuangannya. Sekian video penjelasan mengenai bab 3 dari kami, kurang lebihnya mohon maaf karena masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.